Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news BitGetPraise teman-teman ya. Karena apa? Karena di hari-hari sebelumnya teman ya, Didi itu telah membuat posting ya di komunitas YouTube Didi teman ya, bahwa enaknya next kita bahas apa nih cuy ya. Nah kebetulan di polling yang tertinggi ya, dari 294 suara ya, banyak yang ingin Didi mengupdate perkembangan BitGetPraise teman-teman ya. Selain itu sentimen Bitcoin 4%, Baby Dogecoin 11%, Shiba Inu 25%, dan token lainnya itu 7% teman-teman. Nanti kedepannya ya bakal dibahas satu-satu ya teman-teman ya. Nah kira-kira ada perkembangan dan news apa nih mengenai si BitGetPraise ya. Nanti serta Didi akan menganalisa sedikit ya mengenai marketnya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman. Karena sling subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di jam-jam di CoinMarketCap ya, seperti biasa ya. Sebelum kita lanjut nih ke pembahasan di BitGetPraise, kita cek and recheck dulu mengenai kondisi market Indo Crypto. Oke, dimana saat ini ya BTC itu mengalami penurunan teman-teman ya, dalam kurun waktu 24 jam minus 1,97% ya. Dan saat ini ya BTC itu berada di price atau rate 26.388. Oke ya. Jadi stay aja ya di angka 26.000 dari kemarin teman-teman. Untuk alasannya kenapa ya sudah dijelaskan berkali-kali ya di video Didi sebelumnya. Kalian bisa cek deh, tonton video Didi sebelumnya yang membahas Bitcoin teman-teman. Oke, kenapa BTC harganya itu stay saat ini teman-teman ya. Nah lalu bagaimana untuk kondisi BitGetPraise bang? Langsung kita kepoin. Jadi so, nah di sini untuk kondisi BitGetPraise ya, ini mengalami penurunan yang cukup parah teman-teman ya. Dimana saat ini kondisi BitGetPraise ya turun hingga 5,36% teman-teman ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya untuk chart satu harinya ya, BitGetPraise itu cenderung menurun dan terus menurun gitu teman. Oke, namun dia itu mencoba ya mempertahankan area 0,0024 ya rate saat ini teman. Nah kenapa bang BitGetPraise kok menurun gitu teman ya? Ya ini nggak terlepas dari memang sentimen cryptocurrency saat ini tuh memang cukup buruk gitu teman ya. Bahkan GC Binance ya saat ini sedang kisruh lah istilahnya sama SEC teman ya. Setelah SEC kisruh dengan Coinbase, saat ini dengan Binance gitu teman. Dan hasil Binance ya sekarang itu dituntut SEC gitu teman ya. Dan itu tentunya ya sentimen tersebut itu tentunya bisa menimbulkan spekulasi gitu. Nah karena sentimennya itu kurang bagus ya, otomatis timbul spekulasi yang kurang bagus ya, yang alhasil bisa berdampak langsung ke market cryptocurrency ya. Dan sudah pasti teman ya, ketika ada sentimen yang kurang bagus menyebabkan harga dari Indo Crypto juga susah naik gitu teman, malah akan cenderung menurun. Nah ketika Indo Crypto cenderung menurun ya, apa yang terjadi untuk altcoin termasuk BitGetPraise ya, pastinya juga terkena dampak ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman ya. Itu belum lagi sentimen dari faktor internal ya, atau perkembangan si BitGetPraise itu sendiri teman. Oke. Namun memang tetap teman ya, meskipun nilai dari BitGetPraise ini turun teman ya, kalau dilihat memang selama ini tim BitGetPraise itu masih menepati janjinya gitu teman ya untuk proyek-proyeknya. Namun memang kalau untuk proyek burn-nya itu membutuhkan waktu gitu teman ya. Karena memang yang di burn tuh nggak sedikit ya, 99% gitu teman ya. Dan mereka tuh mencanangkan 3 tahun ke depan gitu. Ya mudah-mudahan sih itu bisa ditepati gitu teman ya. Oke. Dan untuk saat ini ya marketnya memang cenderung menurun ya untuk si BitGetPraise dan berada di rate di 0,0024 teman. Nah kira-kira teman ya, ada sentimen dan news apa sih mengenai si BitGetPraise? Langsung kita kepoin aja ya di Twitternya. Jadi so. Nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si BitGetPraise teman ya. Oke, jadi kita akan cek and recheck nih perkembangan si BitGetPraise. Oke, jadi pada 19 jam yang lalu teman ya, dimana ya ini dikutip dari BSC Economy teman ya, dimana dia itu men-tweet katanya top project with fully developed valuation ya 100 juta hingga 400 juta US dollar gitu teman ya. Di sini yang kita lihat teman ya, di sini BitGetPraise itu nomor 3 ya setelah RDN Capital teman atau RDNT ya teman. Dan di sini Mobox teman ya, dia tuh nomor 1 gitu teman untuk VDV-nya ya.
Nah, peringkat ini untuk menunjukkan apa, Bang? Dimana kita ketahui ya, di sini top project with VDV in 100 juta hingga 400 juta ya. VDV itu adalah fully dilute value, teman ya. Dimana ini sudah diterangkan ya di video di sebelumnya ya. Dimana di sini ya semakin tinggi ya peringkat yang dijabarkan di sini ya. Dimana di sini ada Mobox ya, RDN dan Bitget ya. Maka peluang untuk kita mengambil keuntungan nantinya ya semakin besar gitu dong. VDV ini ya memperkirakan nilai total sebuah proyek kripto dengan asumsi semua tokennya itu sudah beredar. Misalkan diasumsikan ya semua token Bitget Press itu sudah beredar ya, itu akan memiliki 258 juta US dollar ya untuk market cap-nya. Nah, FDV ini teman ya memperkirakan hal tersebut toh. Nah, kalian bisa lihat di sini teman ya, untuk market cap saat ini ya untuk Bitget itu masih 102 juta US dollar. Yang artinya untuk menuju ke market cap 258 M teman, atau juta atau million teman ya, cukup masih jauh teman ya, karena market capnya saat ini baru 102 juta. Artinya apa? Artinya potensi Bitget Press ya untuk berkembang itu masih banyak gitu teman ya. Namun sekali lagi ya, ini hanyalah VDV atau nilai total sebuah proyek dengan asumsi tokennya itu sudah beredar semua ya, dengan market capnya itu segini ya. Kalau kita lihat ya, Bitget Press memiliki potensi yang cukup besar ya teman-teman ya untuk perkembangannya ke depannya. Namun hal itu juga pinter-pinter dari tim Bitget Press teman ya, bagaimana menciptakan demand teman ya hingga menuju ke high market cap berikutnya gitu teman. Dan di sini top project FDV 100 hingga 400 juta Bitget Press nomor 3 ya, yang artinya potensi banget untuk kita meraih cuan lah di Bitget Press ya. Misalkan Bitget Press itu terus bisa menciptakan demand yang cukup banyak. Oke, dan berikutnya teman ya, kita scroll ke bawah aja teman. Oke, di sini dikutip dari akun Chengli teman ya. Ini sejenis pertukaran gitu teman ya, karena memang Bitget Press sekarang katanya terdaftar di Chengli teman ya. Nah, ini adalah tampilan new listing Bitget Press teman ya. Oke. Dan di sini teman ya, Bitget Press juga berkolaborasi dengan RYI Unity DeFi teman ya. Ini sebuah platform keamanan DeFi teman ya. Infrastruktur keamanan DeFi ya, multi rantai ya, dimana Bitget Press itu sudah berkolaborasi dengannya ya. Otomatis ini untuk menjaga DeFi di ekosistem di Bitget Press teman ya. Oke. Cukup good banget. Dan untuk perkembangan lainnya teman ya, belum ada lagi ya, ini hanya kolaborasi tersebut teman ya. Dan ini juga menurut CoinVote teman ya, top BNB Project Grid Social Volume ya. Di sini Bitget Press itu di peringkat 4 ya setelah Hamster gitu teman ya. Ada penurunan ya, karena kemarin-kemarin tuh Bitget Press peringkat 2 kalau nggak peringkat 3 ya. Sekarang peringkat 4 ada penurunan gitu teman. Dan selebihnya belum ada lagi ya perkembangan untuk Bitget Press. Nah, kalau ini AMA kemarin ya, teman, AMA di Binance. Jadi bagaimana untuk kondisi market ya? Jadi langsung kita cek aja teman-teman ya untuk kondisi market si Bitget Press. Nah, oke teman ya, untuk market si Bitget Press ya, ini Didik langsung lihat di time frame 1 hari teman ya. Seperti yang sudah dikatakan ya di analisa Didi sebelumnya mengenai Bitget Press ya, bahwa Bitget Press saat ini ya, dia itu sudah menembus area 0,003 sampai 0,00272829 hingga 30 teman. Ya, artinya ini sudah di bawahnya ya. Ini berada di level 0,00024 teman ya. Dan kalau kita lihat level saat ini Bitget Press teman ya, ini sudah melebihi support sebelumnya ya, yang dimana Bitget Press itu berbulan-bulan ya bertahan di area 0,0028, dan di bulan-bulan tahun lalu teman ya, di bulan 7 tepatnya ya, Bitget Press itu bertahan di area 0,003, yang artinya semakin kesini ya, Bitget Press itu semakin menurun ya. Untuk kalau kita lihat acuan dari titik supportnya gitu teman. Pertanyaannya, apakah Bitget Press ini masih ada potensi turun teman ya? Nah, ini kan bisa kita lihat dari dua faktor sentimen teman ya, dari sentimen all ya, dari sentimen global yang berdampak langsung ke kripto, dan juga sentimen internal ya dari perkembangan tim Bitget Press ya untuk menciptakan demand gitu teman, atau untuk menciptakan sebuah good news ya yang bisa mendorong harga Bitget Press. Namun kalau kita lihat untuk sentimen global ya, memang saat ini tuh lagi terpuruk banget ya untuk cryptocurrency gitu. Kalau harga Bitget Press turun ya, ini bisa dikatakan hal yang wajar ya, karena nggak hanya Bitget Press ya, hampir semua cryptocurrency ya, termasuk induk kripto sendiri itu mengalami penurunan cuy. Oke. Nah, apakah Bitget Press ini masih ada potensi turun teman ya?
Kalau kita tarik garis ke sini ya memang ini trennya turun gitu teman ya. Dan kalau kita tarik ya titik supportnya dari sini ke sini teman ya, ini memang Bitget Price itu berada di support, bisa dibilang itu cukup rendah teman ya, bisa dibilang cukup rendah teman. Dan kalau kita tarik ya dari all ya semua marketnya ini teman ya, di Fibonacci gitu teman. Jadi Bitget Price ini berada di area red Fibonacci gitu teman ya. Dan kecenderungan ya kalau kita lihat di sini teman ya, Bitget Price itu kecenderungan masih ada penurunan dikit lah teman ya, atau sideways aja teman ya, di area-area 0,002324 inilah ya, di area sinilah teman ya. Karena memang kalau kita lihat volumenya di sini teman ya, volume di sini ya, di sini Bitget Price itu masih dikit banget ya untuk volumenya gitu. Jadi benar-benar nggak ada sentimen yang menyebabkan volume transaksinya itu naik ya untuk Bitget Price ya. Oke, jadi kalau kita lihat RSI-nya teman ya, ini grafik RSI-nya itu sudah di ujung batas RSI gitu teman ya. Yang artinya biasanya ya ketika memang grafik dari RSI ini menyentuh batas ini teman ya, biasanya itu akan ada kenaikan gini nih teman. Nah, ini ada kemungkinan terjadi, yang artinya ya bisa dibilang untuk harga atau rate Bitget Price di 0,00244 ini teman ya, ini sebenarnya bisa dibilang peluang gitu teman ya, untuk kita mengoleksinya sedikit demi sedikit ya, atau mengakumulasi sedikit demi sedikit ya, jangan all gitu teman ya. Karena kalau dilihat saat ini ya Bitget Price ini masih ada potensi penurunan ya, karena memang sentimen dari eksternal dari Bitget Price ya, atau sentimen globalnya itu masih cukup buruk ya untuk cryptocurrency, yang menyebabkan harga BTC itu masih ada kemungkinan penurunan. Nah, kalau BTC turun, otomatis altcoin ya termasuk Bitget Price itu juga akan mengalami penurunan ya, ketika memang benar nggak ada sentimen yang cukup good yang bisa mendongkrak harga Bitget Price. Oke. Namun kalau kita lihat dari internalnya ya, RSI dari Bitget Price ini cukup potensi ya, Bitget Price itu bisa mengalami kenaikan gitu teman. Oke, yang artinya di rate saat ini ya teman ya, kita itu bisa sedikit demi sedikit ya mengakumulasi Bitget Price ya di harga 0,0024 ini teman. Tapi ingat jangan all teman ya. Nah, tapi di sini ya kalian tuh wajib do you want reset masing-masing gitu teman ya. Karena memang di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya ya, karena harganya yang sangat-sangat fluktuatif teman ya. Pastikan kalian tuh bermain uang dingin ya di kripto ya, jangan sampai uang beras kalian mainkan untuk hal-hal seperti ini gitu teman. Oke, jadi ini Didi menganalisa di time frame 1 hari teman ya. Oke, jadi kita ini ya, apakah Bitget Price misalkan ada kenaikan tuh di area mana gitu teman. Oke, jadi misalkan Bitget Price ini ada kenaikan ya, kalau menurut Fibonacci teman ya, bisa jadi Bitget Price nanti akan mengalami kenaikan ya di angka 0,003373 dulu teman ya. Mungkin dia di sini tuh akan retest ya dan mengalami koreksi dikit, baru nanti dia itu akan melanjutkan di area 0,0039 sampai di 0,0045 teman ya. Atau bisa dibilang balik ke resisten sebelumnya di sini teman. Oke ya. Nah, di sini juga retest dulu teman ya. Apakah dia bisa membuat pijakan ya di area-area sini nih teman. Ya, mungkin seperti ini ya. Kalau misalkan ini dia akan sideways naik turun ya, akan naik ke sini dan ke sini gitu teman. Nah, di sini mungkin dia itu membuat pijakan gini teman ya, membuat pijakan sebelum nantinya memang ada sentimen yang cukup bagus lalu dia naik ya. Ini kalau sentimennya bagus teman ya. Tapi kalau misalkan sentimennya cukup buruk gitu teman ya, ini bisa jadi masih ada potensi penurunan gini teman. Nah, ya penurunan satu tingkat lagi ya. Jadi buat kalian teman ya, untuk saat ini ya, kalian bisa wait and see juga bisa. Kalian bisa akumulasi dikit-dikit juga bisa teman ya. Ingat jangan all teman ya akumulasinya, karena masih ada potensi penurunan teman. Jadi itu tadi teman ya, sedikit analisa Didi ya mengenai si Bitget Price teman ya. So bagaimana nih menurut kalian mengenai Bitget Price ini? Apakah kalian tetap yakin dengan proyek-proyek dan perkembangan Bitget Price? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian.
Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena selain subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.